atas nama Kedatuan Pamana mengucapkan selamat kepada pemerintah daerah Kabupaten Madura, khususnya Kesultanan Bangkalan, ya atas rencana pembangunan Islamic Center, ISSP. Ya, semoga dengan pembangunan ini kelak akan lebih menjadi penguatan bagi kita umat Muslim seluruh Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jumpa lagi bersama dengan saya, sahabat Kholifi dari Koma TV. Alhamdulillah sore ini saya berjumpa dengan trah keturunan raja dari Sulawesi Selatan. Beliau hadir ke Jakarta ini atas undangan Lembaga Komunikasi Pemangku Adat seluruh Nusantara, seluruh Indonesia, mohon maaf, yang diketuai oleh Yang Mulia Datuk Juanda dari Medan. Nah, kali ini saya ingin minta pendapat beliau terkait dengan rencana pembangunan Indonesia Islamic Science Park yang telah ditetapkan oleh Pak Jokowi. Tentunya ini harus didukung oleh semua pihak, baik itu pemerintah, kesultanan, ulama, dan seterusnya. Ini juga harus mendukung. Nah, kali ini saya minta dukungan dari turunan Raja Pamana Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan. Saya coba menyebutkan nama beliau, Yang Mulia Haja Kasmawati Arumi Lamasa. Saya coba ingin menyapa dengan bahasa Wajo. Istilahnya menabi cepon reng metu nikah pada saya, apa kabar? Bahasa Wajo ini tentu dengan bahasa agak kareba. Baji-baji, ya, BC. Alhamdulillah. Baik Yang Mulia, saya ingin memberikan kesempatan kepada Yang Mulia. Silahkan berkenalan dulu biar orang se-Indonesia ini tahu, khususnya orang Madura yang kemudian hari ini ditetapkan sebagai tempat pembangunan Islamic Center. Pun juga saya ingin tahu sedikit tentang sejarah kerajaan yang ada di sana. Nanti kita integrasikan, kita gabungkan dengan rencana pembangunan Islamic Science Park ini. Silakan Yang Mulia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kasmawati Lateki Arumi Lamasa dari Kerajaan Pamana, hadir di sini dalam rangka pertemuan LKPASI mewakili Yang Mulia Datuk Pamana. Adapun secara Kedatuan Pamana itu awalnya dia ini menamakan diri Kerajaan Cina, ya. Jadi Kerajaan Cina dengan dua fase. Fase pertama itu masa Galigo dan kemudian masa Lontara. Masa Galigo itu adalah masa ketika sebelum kekosongan 7 Dasawarsa. Jadi masa kerajaan Cina itu diawali dengan rajanya yang bernama Lasa Tumpogi. Lalu kemudian Lasa Tumpogi ini kemudian menikah dengan anaknya Raja Tompotika dari kerajaan Lubanggai yang namanya Wetendri Abang. Lahirlah Wecudai. Wecudai menikah dengan sepupu satu kalinya namanya Saweri Gading. Saweri Gading ini adalah anaknya Batara Latu, Raja Luwu yang kedua. Raja Luwu yang pertama itu adalah manurunge Batara Guru namanya. Ini Batara Latu kemudian menikah dengan Weh Datu Sengeng, anaknya juga Raja Tompotika. Jadi Weh Abang bersaudara dengan Weh Tendri Sengeng. Nah, itu sebabnya sehingga mereka itu dikatakan bahwa kawin 21 kali. Lahirlah Ila Galigo. Ila Galigo itu sudah Islam? Oh, belum. Oh, belum. Ya. Belum. Jadi Ila Galigo inilah yang banyak sekali menulis surat-surat atau oki-oki sastra Bugis yang dikenal mendunia. Sekarang ada di perpustakaan Leiden, kitabnya Leiden Belanda itu
Dia diakui sebagai karya sastra terpanjang di dunia. Jadi dia itu sekitar 3.000 halaman dengan kurang lebih 600 baris. Itu karyanya kerajaan Pamana. Iya. Galigo, masa Galigo. Ya, tetapi kan tidak pada saat itu dikitabkan. Nah, nanti kemudian dikitabkan, ada yang mengitabkannya itu karena begitu banyaknya surat-surat oki-oki dalam bentuk bahasa sastra Bugis, makanya diakui mengalahkan karya sastra Mahabharata. Terpanjang di dunia diakui itu. Ya. Nah, saya potong, waktu itu belum Islam. Belum. Islam masuk kira-kira tahun berapa? Islam masuk di Wajo, Rumatoa, Laut Dampero sekitar 1800-1900. Jadi ini tadi jadi masa Galigo itu 3 raja. Jadilah Satumpogi, kemudian Wecudai, anaknya Satumpogi, kemudian perkawinan Wecudai dengan Seweri Gading menghasilkan tadi itu Galigo. Inilah penutup daripada masa Galigo. Kenapa sampai seperti itu? Sebab pada waktu itu dipercaya ya, entah mitos atau bagaimana, raja-raja pada saat itu sedang mengarungi perjalanan ke benua bawah dan kapalnya karang, tidak pernah lagi kembali ke daratan, sehingga ada sekitar 7 dasawarsa terjadi kekosongan kerajaan di Cina. Nanti kemudian ketika kemunculan seorang Tomanurung, artinya itu Tomanurung tidak ditahu ya siapa bapaknya, siapa ibunya, tiba-tiba muncul. Nah, mulailah di situ kembali kerajaan Cina dengan rajanya pertama itu namanya Simpurusiang. Itu sudah Islam? Belum. Masih jauh. Kalau Islamnya 1800, antara 1800 1900. Siapa yang berkuasa pada masa itu? Laut Dampero. Arumotawajo Laut Dampero. Terus dari turunan raja itu ada nggak yang kemudian jadi ulama besar atau pejuang Indonesia ini, bangsa Indonesia? Ya, banyak sekali. Banyak sekali ya. Banyak. Bahkan ada yang sampai korban pada saat korban 40.000 itu namanya Wedinong. Jadi dia itu adalah Arumotawajo terakhir ya, ketika Datu Mangkona Arumotoa sebelumnya mundurkan diri karena intervensi Belanda, mau kembali lagi berencana dengan nikah. Gitu. Jadi kembali berkuasa akhirnya ini tadi Weninong Datu Tempe itu disuruh berhenti dari kerajaannya. Begitu. Dan termasuk dia pejuang bangsa Indonesia ini ya. Bukan masyarakatnya yang tidak menghendaki Weninong lanjut, masyarakat sih mencintai rajanya, tapi karena intervensi Belanda begitu. Pas zamannya Belanda berarti juga mengusir pada penjajahan Belanda masa itu juga ya. Karena waktu itu sudah boncengan mini kata pada waktu itu sekitar 1949. Iya. Baik pemirsa yang saya hormati, berarti sejarah keislaman, sejarah kekerajaan ini sungguh luar biasa yang wajib harus kita ketahui. Merupakan kekayaan bangsa Indonesia, bahasanya aja yang seperti yang disampaikan oleh Yang Mulia. Saya pun kurang mengerti, ini berarti merupakan kekayaan bangsa Indonesia. Budaya kita sangat banyak sekali, bahasa kita banyak sekali. Di sana itu pusat kerajaan, di kerajaan Pamana itu dulu merupakan pusat pembelajaran bahasa-bahasa lontera aksara Bugis. Karena disitulah lahirnya juga sastra terpanjang di dunia. Sastra terpanjang di dunia, hampir 33.000 halaman yang disebut. Hampir 3.000 halaman. Jadi pada waktu Simpurusiang waktu itu, pada waktu Satumpogi berkuasa, kenapa dikatakan bahwa dia merupakan kerajaan tertua? Karena pada saat Satumpogi itu berkuasa, awalnya kan ini kerajaan di atas bukit. Satumpogi sendiri itu sebenarnya bukan asli dari sana, tapi dia adalah kelompok manusia perahu ya, yang kemudian perahunya kandas
pada saat mendekati wilayah yang tinggi dan panjang luas. Di situ karang dia punya perahu, akhirnya mereka satu perahu turun, kemudian membentuklah di sana kerajaan, dan sebagai pemula penduduk di namanya Latanete Wawolonrong. Ya, ya, alhamdulillah bisa. Mudah-mudahan saya bisa nyampe ke Sulawesi Selatan ini. Sulawesi Selatan ya yang mulia. Ya. Mudah-mudahan saya bisa nyampe ke sana sehingga kami bisa beradaptasi dengan kesultanan yang ada di sana. Kami yang dari Jawa, dari Madura, berterima kasih banyak kepada yang mulia. Kami bisa bertemu. Insya Allah El Kapasi di Madura ini di PW-nya juga akan segera dibentuk sama dengan yang mulia. Dan atas nama Kedatuan Pamana mengucapkan selamat kepada pemerintah daerah Bangkalan, Madura, khususnya Kesultanan Bangkalan, ya atas rencana pembangunan Islamic Center, ISSP. Ya, semoga dengan pembangunan ini kelak akan lebih menjadi penguatan bagi kita umat muslim seluruh Nusantara, menguatkan kita, kebersamaan kita, kebersatuan kita, sehingga kita jangan gampang terpecah-pecah. Ya, karena kondisi sekarang ini kita lihat seperti apa. Insya Allah mudah-mudahan. Dan begitupun dengan rencana Bapak Dr. Raden Haji Kholifi yang akan membangun suatu perguruan tinggi. Kami ikut berdoa seiring dengan penggunaan masjid, tentunya akan lebih memberikan kualitas yang lebih sempurna lagi. Amin. Terima kasih yang mulia. Mudah-mudahan pertemuan kali ini bermanfaat dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih, sekian dari saya. Wallahul muwaffiq ila thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.